Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang Sobat SH dimanapun Anda berada di channel sederhana kita, SH Public Learning Skills, Grow Up Together with the Power of Skills. Channel ini dikembangkan berdasarkan literasi akademis, pengalaman best practice terkait dengan pendingin dan tata udara, dan masukan dari Sobat SH semua nantinya. SH Public Skills Learning akan mencoba menyajikan materi secara rinci tentang dasar teknik pendingin dan tata udara. Sobat nantinya dapat dengan bebas memilih materi mana yang diperlukan untuk penguatan atas apa yang sudah sobat punya. Konten materi akan dibagi berdasarkan bagian, setiap bagian terdiri dari unit-unit. Masing-masing unit terdiri dari beberapa video yang akan coba kami kembangkan secara berurutan, tergantung banyaknya materi yang perlu disampaikan nantinya. Oleh karena itu, saran dan masukan dari para sobat sangat penting bagi perbaikan kualitas dan pengembangan konten materi pembelajaran ini, agar nantinya dapat memberikan manfaat yang lebih lagi kepada para sobat yang ingin memperdalam tentang teknik pendingin dan tata udara. Dimanapun sobat berada, anytime, anywhere. Di akhir setiap section, akan coba kami buatkan pertanyaan review komprehensif untuk mengkonfirmasi hasil belajar sobat semua. Sehingga sobat dapat mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran Anda secara mandiri. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan apresiasi bagi Anda yang telah memiliki niat untuk menggunakan konten ini dalam membantu diri sobat, siswa, adik, bapak, ibu, saudara, dan handetolan untuk kepentingan pembelajaran di bidang pendingin dan tata udara. Jika sobat merasa channel ini menarik dan bermanfaat bagi sobat semua, silahkan share kepada sobat lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan berikan komen yang berisi masukan, saran, atau pertanyaan. Hal tersebut akan menjadi apresiasi yang sangat berharga bagi kami, sehingga tim SH Public Skills Learning lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya yang lebih menarik dan bermanfaat. Anda tumbuh, kami tumbuh, kita semua tumbuh untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, let's hit the road. Sobat, unit 1 adalah isi dari bagian 1, di mana nanti akan terdiri dari beberapa bagian di video kita dari awal hingga akhir secara komprehensif. Di sini kita akan membahas tentang salah satu pengetahuan mendasar yang diperlukan sebagai materi basic bagi seorang teknisi, insinyur, praktisi, akademisi, atau siapapun yang tertarik di bidang refrigeration dan air conditioning atau teknik pendingin dan tata udara. Barangkali konten-konten kami nanti bisa dijadikan suplemen pembelajaran yang dapat diakses anytime, anywhere. Bersama saya dalam SH Public Skills Learning, Grow Up Together with the Power of Skills. Di dalam sesi pembelajaran kita tentang panas, suhu atau temperatur, dan tekanan. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari materi ini. Tujuan atau target dari unit ini adalah setelah mengikuti konten pembelajaran ini, nanti sobat semua dan kita semua akan dapat memahami dan menjelaskan tentang apa itu istilah panas. Kemudian, teman-teman atau sobat semua nanti juga akan dapat menjelaskan istilah terminologi dingin. Kemudian Anda akan memahami dan bisa menjelaskan atau mendefinisikan tentang suhu dan temperatur. Selanjutnya, Anda juga akan memahami terkait tentang tekanan. Selain itu, di sini kita juga akan membahas dan memberikan pemahaman dan pengertian kepada teman-teman atau sobat semua, bagaimana cara praktis mengkonversi
temperatur dari derajat Fahrenheit ke derajat Celcius atau sebaliknya. Sobat semua akan diberikan informasi terkait pergerakan molekul pada kondisi nol absolut, kemudian apa itu British Thermal Unit, kemudian cara perpindahan energi atau metode perpindahan energi yang terdiri dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian pengertian tekanan PSIG dan PSIA, panas sensibel, panas laten, dan panas spesifik. Jenis barometer, dan tekanan atmosfer. Sehingga nanti Anda akan sangat baik dalam menjelaskan setiap terminologi di bidang pendingin dan tata udara. Kemudian dengan pemahaman Anda akan mampu dengan baik mendiagnosa kondisi sistem pendingin dan tata udara yang akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk menentukan rencana, tindakan, atau saran bagi pelaku-pelaku bisnis atau teknisi atau entrepreneur di bidang pendingin dan tata udara. Oke, mari kita mulai mencoba membahas satu persatu terkait dengan panas dan suhu atau temperatur. Kata atau istilah panas seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut biasa digunakan untuk menggambarkan kondisi terkait dengan kenyamanan. Misalnya, Anda berada di satu ruangan dan ruangan tersebut terasa panas, pasti ada ungkapan-ungkapan yang Anda sampaikan. Kok ruangan ini panas banget ya, gitu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari lainnya biasanya digunakan untuk menggambarkan atau mendefinisikan cuaca. Hari ini cuacanya panas sekali, ya. Kemudian makanan, Anda sedang masak mie panas, kemudian Anda berikan kepada saudara Anda atau teman Anda atau anak Anda. Masih panas ya, jangan dimakan. Nah, yaitu contoh penggunaan kata panas di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, selain kata panas yang sering kita gunakan, terminologi yang ada kaitannya dengan pendingin dan tata udara adalah dingin. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi yang kita katakan sebagai istilah dingin itu bisa terjadi? Nah, ini informasi basic. Nah, dingin adalah akibat dari ketiadaan panas. Seringkali kita mengatakan dalam situasi sehari-hari, dingin, tetapi sebetulnya kita kurang memahami istilah atau terminologi dingin. Bagaimana dingin itu terjadi? Jadi sekali lagi, dingin adalah benda yang dingin adalah akibat dari kehilangan energi panas. Sama halnya seperti gelap karena ketiadaan cahaya, sepi karena ketiadaan keramaian, sedih karena ketiadaan kebahagiaan. Nah, jadi terminologi dingin itu adalah karena tidak adanya energi panas. Nah, selanjutnya dalam industri pendingin dan tata udara, kita harus benar-benar memahami apa itu panas. Jadi di dalam panas nanti akan ada definisi-definisi spesifik yang memang perlu dipahami bagi seorang teknisi, praktisi, akademisi, atau yang
sedang mendalami teknik tata udara atau pendingin. Nah, pernyataan kita yang kita sebutkan tadi terkait dengan cuaca, kemudian kenyamanan, makanan, itu adalah penggunaan istilah panas dalam istilah yang relatif. Maksudnya, belum tentu kondisi atau situasi yang kita rasakan, kita gambarkan dengan kata panas, itu berlaku bagi orang lain atau benda lain. Sebagai contoh, cuaca dingin di lembah atau pegunungan bagi orang-orang yang terbiasa tinggal di Eropa atau negara yang memiliki 4 musim, itu yang mereka rasakan adalah hangat. Mereka tidak merasakan dingin seperti yang kita rasakan. Oleh karena itu, istilah panas yang kita contohkan sebelumnya adalah pernyataan relatif. Nah, untuk menyatakan kondisi panas dan dingin secara lebih spesifik lagi di bidang teknik atau engineering, terutama di eh, pendingin dan tata udara, kita akan menggunakan terminologi suhu atau temperatur. Oke, pembacaan temperatur dan suhu yang akurat di bidang pendingin dan tata udara merupakan hal yang sangat penting. Karena untuk membuat satu keputusan, tindakan, penanganan sistem pendingin dan tata udara, salah satu yang menjadi dasarnya adalah pembacaan temperatur atau hasil pembacaan temperatur. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan alat ukur yang presisi dan berkualitas. Oke. Nah, nantinya istilah lain yang harus benar-benar dipahami adalah pressure atau tekanan. Kita akan membahas di video berikutnya. Ketika kita bicara tentang cuaca, maka kita menggunakan istilah tekanan atmosfer. Ini juga penting. Kita juga bisa menggunakan istilah ini ketika kita bicara tentang pengisian udara di dalam ban kendaraan, misalnya tekanan. Nah, informasi terkait tekanan atau pressure di sistem pendingin dan tata udara ini juga merupakan hal yang sangat penting bagi seorang teknisi. Tekanan operasi sistem dengan berbagai macam pembacaan nilai temperatur memberikan informasi yang sangat bernilai kepada seorang teknisi untuk melakukan tindakan evaluasi dengan benar pada saat terjadi masalah pada mesin pendingin dan tata udara. Nah, tekanan sistem nantinya dapat diketahui dengan menggunakan alat yang disebut manifold gauge. Oke, kita lanjut. Jadi untuk menyatakan panas secara lebih spesifik adalah dengan menggunakan suhu atau temperatur. Nah, berikutnya sobat, kita akan bicara terkait dengan suhu dan temperatur. Kita tadi sudah bicara tentang panas. Oke, jadi benda itu memiliki temperatur yang tinggi apabila kita menyentuh benda tersebut dan terasa panas. Ketika kita menyentuh es, maka kita akan mengatakan benda itu dingin. Nah, sesungguhnya tingkatan panas dan dingin itu ditentukan oleh jumlah panas yang ada di dalam benda tersebut. Semakin banyak muatan panas yang ada di dalamnya, maka tentu saja benda tersebut akan semakin panas. Jadi, suhu atau temperatur dapat diartikan sebagai definisi dari tingkatan panas atau istilah universal tekniknya adalah heat level atau intensitas panas dalam suatu benda. Atau dengan kata lain, temperatur adalah hasil dari pengukuran jumlah kandungan panas di dalam suatu benda. Nah, sekarang kita dengan jelas dapat memahami perbedaan panas dan temperatur. Jadi panas itu adalah
benda yang diukur, kita bayangkan, dan temperatur adalah alat ukurnya. Sebagai tambahan informasi, pada saat sebuah benda menerima panas, maka pergerakan molekul benda tersebut akan semakin cepat. Oleh karena itu, temperaturnya juga akan semakin meningkat. Nanti kita akan bahas ini secara lebih detail. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, terkait dengan suhu atau temperatur, maka di dalam pembicaraan tentang suhu dan temperatur, ada beberapa hal yang urgent yang perlu dipahami. Nah, misalnya titik beku air dan titik didih air. Sebagian besar dari kita mengetahui bahwa air memiliki titik beku pada 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan titik didih pada 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Namun demikian perlu dijelaskan lebih detail bahwa titik didih air 100 derajat Celcius dan titik beku air 0 derajat Celcius akan terjadi secara akurat dengan persyaratan. Angka tersebut akan akurat jika air tersebut berada pada tekanan atmosfer atau 0 meter di permukaan laut atau sea level atau 29,92 inch Hg atau 14,696 PSIA. PSIA ini adalah PSI absolut atau biasanya dibulatkan menjadi 14,7. Nah, terminologi-terminologi ini MDPL, inch Hg, PSIA akan kita bahas lebih rinci dan detail pada video-video selanjutnya saat kita membahas tentang tekanan atau pressure. Karena sangat penting untuk memahami istilah kondisi standar dalam bahasan titik didih dan beku pada praktek aktual atau real. Oke. Dalam teori tentang panas, menyatakan bahwa temperatur terendah yang dapat dicapai adalah minus 460 derajat Fahrenheit atau minus 273,3 derajat Celcius. Ini adalah temperatur terendah yang dapat dicapai. Nah, temperatur tersebut merupakan temperatur di mana pergerakan molekul berhenti dan tidak ada kehadiran panas dalam satu benda. Ingat, berhentinya pergerakan molekul dan tidak adanya panas di dalam benda itu adalah minus 460 derajat Fahrenheit atau minus 273,3 derajat Celcius. Nah, namun demikian, pernyataan tersebut sebatas teori dalam teori temperatur karena molekul sendiri tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Nah, kondisi berhentinya pergerakan molekul tersebut dinyatakan dengan terminologi yaitu nol absolut atau nol mutlak atau zero absolut. Jadi nol mutlak itu bukan 0 derajat Fahrenheit, bukan 0 derajat Celcius, tetapi minus 460 derajat Fahrenheit atau minus 273,3 atau sering dibulatkan menjadi minus 273 derajat Celcius. Itu adalah kondisi nol absolut, nol mutlak atau zero absolut. Nah, Sobat SH, berikutnya adalah terkait dengan titik-titik yang sudah kita bahas sebelumnya, titik didih, titik beku, titik nol absolut, biasanya tercantum sebagai patokan di dalam termometer yang merupakan instrumen atau alat ukur untuk mengukur
tingkat temperatur atau nilai temperatur. Nah, terdapat dua jenis skala yang sering digunakan dalam pengukuran suhu atau temperatur dengan menggunakan termometer, yaitu skala Fahrenheit dan skala Celcius. Skala Fahrenheit merupakan bagian dari sistem pengukuran British yang biasa digunakan di Amerika atau United States atau negara-negara Eropa lainnya yang juga dikenal dengan sistem IP. IP ini merupakan kependekan dari inch-pound. Nah, kemudian skala Celcius sendiri merupakan bagian dari sistem internasional. Nah, ini banyak digunakan negara di luar United States dan beberapa negara Eropa. Sistem ini dikenal dengan sistem internasional atau sistem metrik. Jadi tidak ada masalah kita nanti apabila kita memahami tentang konversi, baik itu penggunaan sistem IP atau sistem SI. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan terminologi penting dalam dua skala tersebut, yaitu pada skala Fahrenheit ataupun Celcius. Yang pertama adalah titik nol absolut pada skala Fahrenheit. Titik nol absolutnya adalah minus 460 derajat Fahrenheit atau minus 273 derajat Celcius. Lalu yang kedua adalah titik beku air murni pada skala Fahrenheit adalah 32 derajat Fahrenheit atau 0 derajat di skala Celcius. Selanjutnya, temperatur rata-rata tubuh manusia pada skala Fahrenheit adalah 98,6 derajat Fahrenheit atau dalam Celcius adalah 37 derajat Celcius. Lalu yang terakhir adalah titik didih air pada kondisi standar atau di 0 mdpl atau 1 atmosfer atau 29,92 inch Hg adalah 212 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius. Nah, ini merupakan patokan-patokan penting yang nantinya menjadi dasar bagi kita semua sobat untuk memudahkan memahami bagaimana konversi suhu itu dilakukan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan mudah dimengerti dan mudah dipahami. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Sohib SH, di lapangan seringkali kita harus melakukan konversi temperatur dari Fahrenheit ke Celcius atau sebaliknya dari Celcius ke Fahrenheit. Sebelum kita masuk ke rumus praktis, mari kita coba bersama-sama memahami perbandingan antara skala Fahrenheit dan skala Celcius. Kita akan mencoba berlogika dengan menggunakan dua terminologi pada termometer, yaitu titik beku, air murni, pada tekanan 1 atmosfer, dan titik didih, air murni, dalam tekanan 1 atmosfer. Jika kita perhatikan pada skala Celcius, jarak antara angka 0 dan angka 100 ini diawali dengan titik beku air, diakhiri dengan titik didih air adalah 100 ruas, 100 segmen atau 100 garis skala. Atau dengan kata lain jumlah ruasnya antara 0 dan 100 itu adalah 100. Demikian juga ketika kita perhatikan jumlah ruas dari ruas skala Fahrenheit, dari ruas ke-32 menuju ke 212, di mana 32 adalah titik beku air murni dan 212 adalah titik didih air murni, itu jumlahnya adalah 180. Dari perbandingan tersebut,
kemudian kita sederhanakan untuk mengetahui bagaimana mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius. Untuk menyederhanakannya, kita bisa membagi dengan yang paling mudah dulu dengan 10. Maka hasilnya adalah pada skala Celsius diperoleh hasil 10 dan pada skala Fahrenheit didapat hasil 18. Artinya Celsius dan Fahrenheit adalah 10:18. Nah, kemudian ini masih bisa disederhanakan lagi. Kedua bilangan ini, yaitu 10 dan 18, bisa sama-sama dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 5 untuk Celsius dan 9 untuk ruas skala Fahrenheit. Selanjutnya kita bisa menggambarkan pada ilustrasi di kanan atas. Secara visual bisa kita lihat bahwa satuan skala Celsius lebih besar dari satuan skala Fahrenheit. Dan berlaku sebaliknya. Satuan skala Fahrenheit lebih pendek atau lebih kecil daripada skala Celsius. Sobat bisa analogikan satuan ukuran ini dengan satuan cm dan inci. Kira-kira ketelitian ukur mana yang lebih teliti antara cm dan inci. Selanjutnya, mari kita mencari pernyataan pastinya secara matematis seberapa besar perbandingan antara skala Celsius dan Fahrenheit dengan cara membagi angka 5 dan 9 satu dengan yang lainnya. Pertama, kita akan membagi 5 dengan 9 dan 9 dengan 5. Maka hasilnya adalah 0,556 dan 1,8. Nah, ini relate dengan gambar di atas bahwa skala Celsius itu jika kita satukan, kita bandingkan dengan skala Fahrenheit, satu skala Celsius, maka ini hampir 2 skala Fahrenheit. Ya. 1 skala Celsius hampir 2 skala Fahrenheit. Lebih tepatnya adalah 1,8 bagian skala Fahrenheit sama dengan 1 Celsius, 1 skala Celsius. Sebaliknya, skala Fahrenheit lebih kecil dibanding skala Celsius. 1 skala Celsius, kalau kita tarik garis di ini, tidak sampai 1 derajat Celsius. Kira-kira berada di tengahnya. Nah, lebih tepatnya adalah 0,556, setengah lebih sedikit. 1 skala Fahrenheit adalah setengahnya lebih sedikit dari skala Celsius. Oke. Jadi sampai di sini saya harapkan sobat SH semua bisa memahami dengan mudah. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi sobat SH, ini lah yang akan menjadi fondasi dalam konversi temperatur nantinya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan coba pengaplikasian dalam konversi temperatur. Berdasarkan perbandingan tadi, maka sekarang kita punya formula atau rumus yang mudah dihafal sebetulnya. Saya akan memberikan tips untuk menghafal ini. Jadi di sini ada huruf F, C, dan angka-angka. Tetapi jika saya menggunakan cara praktis saya, nanti teman-teman bisa mencari dan mempraktekkan cara praktis yang Anda cari sendiri. Saya menganalogikan angka 1 di 1,8 ini sebagai I, dan 8 ini sebagai B, karena mirip dengan B. Jadi sekedar sharing, saya menghafalkan gini, vibrasi, vib, F, I, B, vibrasinya 32. Nah, ini kita bicara getaran. Jadi dimanapun, kapanpun, kita sudah ingat vibrasi 32. Berarti untuk mencari derajat Fahrenheit, maka F sama dengan 1,8 karena IB tadi, Vib kan 1,8 dikalikan C ditambah 32. Ini menjadi cara mudah saya untuk menghafalkan rumus ini. Selain kita juga harus memahami perbandingannya tadi.
Kemudian untuk mencari C, itu ada C, ada F, ada E, ada Z. Seperti sebelumnya, angka saya analogikan sebagai huruf. Angka 3 saya analogikan sebagai E, angka 2 saya analogikan sebagai Z. Karena saya bekerja di Cefes, salah satu eh, lembaga pelatihan vokasi di Indonesia, maka C, Cefes, bagi-bagi ikan belida misalnya. Ini tetap saya analogikan menjadi huruf. Jadi gampang bagi saya untuk Cefes bagi-bagi ikan belida. Artinya C sama dengan F dikurangi 32 dibagi 1,8. Nah itu salah contoh memudahkan kita dalam melakukan menghafalkan rumus untuk konversi suhu ini sobat. Baik, selanjutnya kita akan mencoba, oh ya, 1,8 tadi adalah hasil dari perbandingan skala Celcius tadi dan skala Fahrenheit. Oke, baik, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh perhitungan mudah tanpa menggunakan kalkulator. Di sini saya akan melihat contoh penggunaan rumus konvensi suhu. Misalnya 50 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? Ayo kita sama-sama lakukan perhitungannya. F, vibrasi ya. F sama dengan 1,8 dikali C ditambah 32. Nah, oke. Saya juga biasa menggunakan tip praktis untuk melakukan perhitungan ini. Mungkin bisa juga digunakan oleh sobat semua, atau sobat bisa mencari cara supaya lebih cepat dan mudah dalam melakukan perhitungan, mencari cara sendiri. Nah, oke. Jadi secara rumus itu 1,8 dikali C. Dicari hasilnya dulu baru nanti ditambahkan 32. Namun demikian, di sini saya akan mengganti 1,8 untuk memudahkan perhitungan dengan angka 2. Jadi saya mengalihkan 50 derajat dengan 2. Jadi hasilnya adalah 100. Ini akan lebih mudah. Tentu saja ini bukan hasil yang diharapkan karena kita sudah mengganti faktor pengali yang 1,8 menjadi 2. Artinya faktor pengali kita lebih besar. Maka hasil 100 itu adalah lebih besar daripada yang seharusnya jika kita menggunakan pengali 1,8. Kemudian kita kembalikan faktor pengalinya menjadi 1,8 dengan proses logika seperti berikut. Jadi 2 menjadi 1,8 itu adalah setelah mendapatkan diskon. Berapa persen diskonnya teman-teman? Diskonnya adalah 10%. Nah, jika kita berpikir praktis, hasil dari perkalian dengan angka 2 itu adalah 100%-nya. Artinya kalau dikalikan dengan 1,8, ya yang sudah didiskon 10% lagi, tinggal hasil akhirnya dikurangi 10% dari hasil perhitungan tadi. Ya. Nah, 10% dari 100 adalah 10, maka hasil perhitungan tadi 100 dikurangi 10 sama dengan 90. Oke. Terakhir kita tambahkan dengan 32. Maka 50 derajat Fahrenheit, 50 derajat Celcius adalah 122 derajat Fahrenheit. Mudah kan? Ya, mudah. Nah, silahkan sohib semua mencoba dengan angka lain dan agar dapat dengan lancar melakukan perhitungan ini, maka ini memang perlu banyak latihan. Nah, sobat, hal tersebut juga berlaku pada konversi sebaliknya. Untuk mencari Celcius atas Fahrenheit, kita bisa menggunakan rumus. Saya biasa mengganti 2 dulu. Tapi untuk yang Fahrenheit bisa Anda perhatikan di sini, kita mencapai presisi tertentu, kita menambah 10% dari hasil akhir 2 atau 3 kali baru presisi.
Oke, baik, we almost there. Kita hampir selesai untuk pembahasan suhu dan temperatur. Oke, sampai dengan batas ini, terminologi istilah temperatur akan selalu digunakan menjadi istilah harian di industri pendingin dan tata udara. Sama pentingnya istilah ini digunakan dalam bidang engineering dan sains lainnya. Di dalam istilah temperatur, terdapat terminologi lain yang menjadi dasar untuk menyatakan hal lain, misalnya perbedaan suhu ataupun dalam menghitung rating kapasitas. Nah, istilah tersebut adalah temperatur absolut, ya, temperatur absolut. Temperatur absolut itu mudahnya adalah skalanya, bukan angkanya, ya. Nah, rating kapasitas itu memudahkan kita nanti untuk membandingkan dalam pemilihan peralatan yang diproduksi oleh berbagai brand. Nah, satuan absolut untuk Fahrenheit itu adalah Rankine. Ini berdasarkan nama penemunya yaitu William John McQuarrie Rankine. Nah, untuk satuan absolut Celsius itu sering disebut Kelvin atau menggunakan Kelvin, ya, berdasarkan nama penemunya yaitu Lord Kelvin. Jadi perlu diingat kita punya 4 skala yaitu Fahrenheit, Rankine, Celsius, dan Kelvin. Nah, ingat bahwa temperatur absolut itu adalah titik di mana molekul mulai bergerak. Ya, jadi 0 absolutnya Celsius itu adalah 0 Kelvin dan 0 absolutnya Fahrenheit adalah 0 Rankine. Oke. Jadi 0 derajat Celsius itu adalah 273 Kelvin, 32 derajat Fahrenheit, 492 Rankine. Nah, kemudian titik didih air murni itu 373 Kelvin. Kemudian titik didih dalam skala Rankine adalah 672 derajat Rankine. Nah, oke, sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Kemudian jika ada saran yang membangun silahkan letakkan di kolom komentar juga. Terima kasih Sobat SH. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Dan tunggu video-video selanjutnya yang memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan hal teknis, materi mendasar, sampai dengan nanti seluruh rangkaian video ini selesai. Tunggu di SH Skills Learning. Grow up together with the power of skill. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. See you.